Bergabung di video kami dari kelompok 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, Prodi Sistem Informasi. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri dulu nih. Let's go! Dan di video ini kita bakal ngejelasin sistem pengkasiran yang udah kami kembangkan, tentunya dengan cara yang simple, jelas, dan pastinya asik. Sistem pengkasiran ini kami buat untuk mempermudah proses transaksi, bikin percatatan jadi lebih rapi, dan pastinya ngasih pengalaman yang lebih praktis buat pengguna. So, buat kalian yang penasaran gimana cara kerjanya, fitur-fiturnya, dan kenapa sistem ini keren banget, tonton terus sampai akhir ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Adapun rumusan masalah dari program yang kami buat, yang pertama, bagaimana cara menghitung total belanja secara cepat dan akurat. Yang kedua, bagaimana cara mempermudah proses penjumlahan harga barang yang dibeli. Yang ketiga, bagaimana cara meminimalkan kesalahan dalam perhitungan harga. Dan yang keempat, bagaimana cara mencatat transaksi pembelian barang dengan mudah dan efisien. Selanjutnya tujuan. 1. Pengguna menghitung total belanja dengan cepat. Kedua, memudahkan proses penjumlahan barang dan harga. Ketiga, melatih penggunaan variabel, input, dan operasi aritmatika dan pemrograman. Lalu, manfaat. 1. Mengurangi kesalahan hitung saat belanja. Kedua, mempercepat proses pencatatan pembelian. Ketiga, dapat digunakan oleh siapa saja dalam aktivitas sehari-hari. Dari program yang telah kami buat, memiliki fitur-fitur input ID pembeli, input jumlah barang yang ingin dibeli, diulang sampai jumlah beli, input kode barang, input nama barang, harga barang otomatis, menampilkan jumlah barang yang dibeli, menampilkan total bayar, dan user yang dapat menggunakan program yang kami buat, yaitu kasir. Nih guys, hasil flowchart yang telah kita buat. Langsung aja kita bakal jelasin proses-prosesnya. Pertama-tama, proses dimulai dengan memberikan simbol terminator atau oval yang berfungsi memberi tanda bahwa proses akan dimulai atau di-start. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan deklarasi variabel-variabel yang dibutuhkan seperti ID pembeli, jumlah barang, nama barang, harga barang, dan total harga barang menggunakan simbol preparation. Berikutnya, kita akan masuk ke proses. Input ID pembeli. Langkah pertama adalah meminta pengguna untuk memasukkan ID pembeli sebagai identitas yang digunakan dalam proses pembelian yang menggunakan simbol input. Lalu, proses input jumlah jenis barang yang ingin dibeli. Pengguna kemudian diminta untuk memasukkan jumlah barang yang ingin mereka beli. Di sini, kita juga menggunakan simbol input. Selanjutnya, kita ke proses inisialisasi I atau barang. Di sini, variabel I diatur untuk mencatat jumlah barang yang ingin dibeli, yang nantinya akan digunakan untuk pengulangan input barang. Dalam proses ini, kita menggunakan simbol proses. Berikutnya, kita akan kembali menginput nama barang dan harga barang. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan nama barang dan harga barang untuk setiap jenis barang yang ingin dibeli. Di sini, kita kembali lagi menggunakan simbol input. Lalu kita masuk ke proses peningkatan variabel I setelah memasukkan nama dan harga barang. Variabel I akan bertambah 1 yang menandakan pergerakan ke input barang yang berikutnya. Di sini kita menggunakan simbol proses. Selanjutnya, kita ke proses apakah masih ada barang yang akan dibeli. Setelah memasukkan satu barang, program akan bertanya apakah pengguna masih ingin membeli barang lainnya. Di sini, kita menggunakan simbol diamond. Jika iya, maka akan kembali ke input nama dan harga barang berikutnya. Jika tidak, proses akan berlanjut ke langkah berikutnya untuk menghitung total barang. Keduanya menggunakan simbol input. Setelah selesai menginput variabel di atas, kita masuk ke proses penghitungan total barang. Program kemudian menghitung total barang yang dibeli oleh pengguna. Di sini kita menggunakan simbol persegi atau proses. Selanjutnya, kita akan memasuki proses penjumlahan total harga barang yang telah dibeli. Total harga sama dengan barang A ditambah barang B ditambah barang C sama dengan total harga. Pada proses ini, kita akan menggunakan simbol proses atau simbol persegi panjang. Untuk menampilkan hasil akhir, kita akan menggunakan simbol output untuk menampilkan struk kepada pengguna.
Terakhir, kita menggunakan simbol terminator atau oval untuk proses selesai atau N. Program selesai dan hasil perhitungan total harga belanja ditampilkan kepada pengguna. Jadi, setelah kita paham alur kerja sistem kasir lewat flowchart, sekarang waktunya kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pseudocode. Ini adalah cara kita merinci langkah-langkah logika sistem kasir dengan lebih jelas dan terstruktur sebelum akhirnya kita ubah jadi kode program yang nyata. Dengan pseudocode, kita bisa memastikan semua proses mulai dari input barang, perhitungan harga, hingga pembayaran berjalan sesuai rencana. Yuk kita lihat bagaimana alur yang sudah kita buat bisa kita implementasikan dalam bentuk pseudocode yang lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Pada program ini, pengguna pertama memasukkan ID pembeli sebagai identitas. Setelah itu, pengguna mengisi jumlah barang yang ingin dibeli. Jumlah ini menentukan berapa kali proses input barang akan diulang. Di dalam proses perulangan, pengguna memasukkan kode barang dan nama barang. Harga barang akan ditentukan secara otomatis berdasarkan kode yang dimasukkan. Misalnya, kode A001 memiliki harga sekian, A002 berharga sekian, dan A003 berharga sekian. Setiap harga barang kemudian ditambahkan ke variabel total bayar, sehingga di akhir proses seluruh harga barang dibeli akan dijumlahkan. Setelah perulangan selesai, program menampilkan ID pembeli, jumlah barang yang dibeli, dan total keseluruhan yang harus dibayar. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengodingan sistem pengasiran C++, yang dimana saya, Siti Mirza, akan menjelaskan apa itu program sistem pengasiran sederhana yang dibuat menggunakan bahasa C++. Fungsinya untuk 1. Meminta ID pembeli, 2. Meminta jumlah barang yang ingin dibeli, 3. Input kode barang, 4. Menentukan otomatis nama dan harga barang, 5. Menghitung subtotal dan total bayar, 6. Menampilkan struk pembelian. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dibawakan Siti Mirza. Proses input data. Program meminta 1. ID pembeli, 2. Jumlah barang yang ingin dibeli. Lalu, dilakukan perulangan for sesuai jumlah barang. Pada tiap literasi, pengguna diminta mengisi kode barang dan jumlah beli. Penentuan nama dan harga barang dalam kurung otomatis. Program memakai if-else untuk menentukan barang berdasarkan kode. Jika kode barang A001, maka nama barang adalah roti dengan harga barang 8.000. Jika kode A002, nama barang yaitu susu dengan harga barang 12.000. Jika A003, nama barang adalah telur dengan harga barang 15.000. Ini membuat pengguna tidak perlu menginput nama dan harga secara manual. Perhitungan subtotal dan total rumusnya adalah harga dikali jumlah beli, total bayar sama dengan subtotal. Jadi, setiap kali barang ditambahkan, total langsung bertambah otomatis. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dibawakan oleh Maharani. Sekarang output, yaitu struk pembelian. Setelah semua input selesai, program menampilkan ID pembeli. Daftar semua barang yang dibeli yaitu kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, dan subtotal per barang. Di akhir akan muncul total barang. Kesimpulan dari pengkodingan kami yaitu program ini membantu proses kasir sederhana dengan input mudah, penentuan harga otomatis, perhitungan total otomatis, dan output berupa struk yang lengkap. Dan ini hasil kinerja program sistem pengasiran. Program berhasil menerima ID pembeli dan data pembelian beberapa barang berdasarkan kode. Setiap barang diproses dengan menampilkan kode, nama, harga, jumlah beli, dan subtotal. Seluruh subtotal kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan total bayar sebesar 80.000. Sekian penjelasan dari kami semua, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Bye-bye.